Bab 4. Milly Ravi. Pergolakan dalam manajemen Amazon selama bertahun-tahun ketika perusahaan itu sedang melakukan ekspansinya yang menggebu-gebu hanyalah awal dari sebuah uji kepercayaan yang jauh lebih lama. Pada tahun 2000 dan 2001, tahun-tahun yang biasa dipandang sebagai masa pecahnya gelembung-gelembung.com, para investor, masyarakat umum, dan banyak karyawannya tidak lagi sayang kepada Bezos. Kebanyakan pengamat tidak menerima prospek perusahaan itu, tetapi juga mulai meragukan peluang-peluangnya untuk bertahan hidup. Saham Amazon yang sejak penawaran saham perdananya hanya bergerak ke satu arah naik sampai mencapai puncak pada $107, belakangan turun dengan mantap selama 20 bulan berikutnya. Itu sebuah kemerosotan yang menarik perhatian. Ada beberapa alasan langsung mengapa terjadi perubahan ke arah sebaliknya di pasar saham. Menggelembungnya.com secara berlebihan telah menurunkan semangat para investor. Perusahaan-perusahaan tanpa model bisnis yang aktual mengumpulkan dana sampai beratus-ratus juta dolar, beramai-ramai go public, dan menyaksikan harga-harga saham mereka melambung setinggi-tingginya, tidak peduli pada pijakan finansialnya yang tidak kokoh. Pada Maret 2000, sebuah artikel utama yang kritis di Barron's menunjukkan tingkat penghancuran diri ketika perusahaan-perusahaan web seperti Amazon mengembangkan diri menggunakan modal ventura mereka. Ledakan.com telah terjadi terutama karena keyakinan bahwa pasar akan memberi perusahaan-perusahaan muda yang belum terbukti ini banyak ruang untuk menjadi matang. Artikel di Barron's itu menegaskan kecemasan bahwa hari pembalasan akan segera tiba. Nasdaq mencapai puncaknya pada 10 Maret. Kemudian terhuyung dan jatuh membentuk spiral yang menurun. Merebaknya sentimen negatif terhadap perusahaan-perusahaan internet pada umumnya ikut didorong oleh peristiwa-peristiwa lain selama rentang 2 tahun berikutnya, seperti keruntuhan Enron dan serangan teroris 9/11. Akan tetapi, yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa banyak investor memutuskan menanggalkan kacamata berwarna mawar mereka dan memandang perusahaan-perusahaan internet secara lebih pragmatis. Dan Amazon termasuk di antara perusahaan-perusahaan itu. Sementara kebanyakan .com lain terpaksa melakukan merger atau gulung tikar, Amazon mampu bertahan melalui perpaduan antara keyakinan, improvisasi, dan keberuntungan. Pada awal tahun 2000, Warren Jensen, kepala bagian keuangan baru dari Delta, sebelum itu juga pernah bekerja di divisi NBC milik General Electric, yang menganut kebijakan fiskal konservatif, memutuskan bahwa perusahaan itu memerlukan dana tunai yang lebih kuat sebagai perlindungan terhadap kemungkinan pemasok-pemasok yang panik meminta dibayar lebih cepat atas produk-produk yang telah terjual di Amazon. Ruth Porat, salah seorang pimpinan kelompok teknologi global Morgan Stanley, memberi saran kepadanya untuk mengambil dari pasar Eropa. Maka bulan Februari, Amazon menjual $672 juta dalam bentuk obligasi yang dapat dipindah tangankan kepada investor-investor dari sana. Kali ini, dengan pasar saham yang mengalami fluktuasi dan perekonomian dunia yang sedang memasuki resesi, proses itu tidak semudah penggalangan dana sebelumnya. Amazon terpaksa menawarkan suku bunga yang jauh lebih bagus, 6,9%, dan syarat-syarat pengalihan yang lunak, sebuah isyarat lain bahwa zaman sedang berubah. Kesepakatan itu dituntaskan hanya sebulan sebelum keruntuhan pasar saham. Setelah itu akan sulit sekali bagi perusahaan manapun untuk mendapatkan modal. Tanpa dana cadangan tersebut, Amazon hampir dapat dipastikan akan harus menghadapi kemungkinan kebangkrutan di tahun berikutnya. Bersamaan dengan itu, meningkatnya ketidakpercayaan para investor dan desakan dari eksekutif-eksekutif senior yang ketakutan akhirnya berhasil membuat Bezos mengubah kebijakan dasarnya. Alih-alih menjadi besar dengan cepat, get big fast, perusahaan menganut sebuah semboyan kerja baru, membereskan rumah kita, get our house in order. Kata-kata penting di sini adalah disiplin, efisiensi, dan meniadakan limbah. Perusahaan itu telah meledak dari 1.500 karyawan pada tahun 1998 menjadi 7.600 orang di awal 2000. Dan sekarang, bahkan Bezos pun sepakat bahwa perusahaan itu harus beristirahat barang sejenak. Peluncuran kategori-kategori produk baru diperlambat, dan Amazon mengubah infrastrukturnya ke teknologi yang
berbasiskan sistem operasi gratis Linux. Amazon juga memulai sebuah upaya terpadu untuk meningkatkan efisiensi di pusat-pusat distribusinya yang terletak sangat jauh. Perusahaan menjadi kreatif karena situasi mengharuskan demikian, kata Warren Jensen. Kondisi demikian, keruntuhan.com memakan korban yang tidak sedikit di dalam perusahaan. Karyawan-karyawan telah sepakat untuk bekerja tanpa kenal lelah dan mengorbankan hari-hari libur bersama keluarga mereka dengan imbalan peluang untuk menjadi kaya raya. Menukiknya harga saham membelah perusahaan itu menjadi dua. Karyawan-karyawan yang telah bergabung sejak babak awal masih sangat kaya walaupun tenaga mereka juga terkuras. Banyak dari mereka yang baru bergabung sekarang memiliki saham yang tidak ada nilainya. Bahkan manajer-manajer di tingkat atas merasakan kekecewaan. 3 eksekutif senior ingat tahun itu. Mereka pernah mengadakan rapat di sebuah ruang rapat untuk menuliskan keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan-kegagalan Bezos di sebuah papan tulis. Daftar yang belakangan meliputi auctions, Z-shops, investasi-investasi di .com lain, dan sebagian besar akuisisi oleh Amazon. Kolom kedua jauh lebih panjang daripada kolom pertama, yang pada waktu itu hanya berisi buku, musik, dan DVD. Masa depan kategori-kategori baru seperti mainan, perkakas, dan alat-alat elektronik masih tanda tanya. Tetapi menghadapi itu semua, Bezos tidak pernah menunjukkan kegelisahan atau tampak cemas terhadap sentimen publik yang terombang-ambing secara liar. Kami semua seperti berlari-lari dengan rambut terbakar, berpikir apa yang akan kita kerjakan, kata Mark Brito, seorang wakil presiden senior. Namun Jeff tidak demikian. Saya belum pernah melihat seseorang yang begitu tenang sewaktu menghadapi badai sedahsyat itu. Seolah-olah yang mengalir dalam pembuluh-pembuluh darahnya adalah air es, tutur Brito. Dalam rentang 2 tahun berikutnya yang syarat pergolakan, Bezos mendefinisi ulang Amazon untuk menghadapi zaman yang berubah dengan cepat. Selama periode ini, ia bertemu dengan 2 legenda dalam bisnis retail yang kemudian membuatnya memusatkan perhatian pada kekuatan rendahnya harga yang ditawarkan setiap hari. Ia akan mulai beranggapan berbeda tentang iklan konvensional dan mencari cara untuk meminimalkan biaya serta ketidaknyamanan dalam pengiriman produk-produk melalui pos. Ia juga akan menunjukkan emosi pasang surut yang kemudian dianggap hal biasa, mencerca para eksekutif yang tidak berhasil memenuhi standarnya yang luar biasa tinggi. Amazon yang kita kenal saat ini, dengan semua sifat dan julukan yang diberikan kepadanya, dalam banyak hal merupakan hasil hambatan-hambatan yang pernah dialami oleh Bezos dan Amazon ketika mereka sedang mengarungi badai yang melanda perusahaan-perusahaan .com. Sebuah reaksi terhadap meluasnya sikap kurang percaya kepada perusahaan dan kepemimpinannya. Di tengah semua ini, Bezos membuat banyak eksekutif puncaknya kelelahan dan ia terpaksa menyaksikan kepergian dramatis banyak orang dari perusahaan itu. Akan tetapi, Amazon berhasil lolos dari pusaran yang telah mengisap ratusan .com dan telekom sejenis yang telah menjual saham secara berlebihan, overkapitalisasi, dan langsung mati. Ia membuktikan bahwa banyak orang ternyata keliru. Sampai saat itu, saya melihat Jeff hanya punya satu kecepatan untuk tumbuh sebesar-besarnya tak peduli apapun yang harus dikorbankan. Saya tidak melihatnya memberikan perhatian pada profitabilitas dan efisiensi, kata Scott Cook, pendiri Intuit dan anggota Dewan Komisaris Amazon pada waktu itu. Kebanyakan eksekutif, khususnya yang baru pertama kali menjadi CEO dan hanya ahli dalam satu hal, hanya dapat berdansa dengan jenis dansa yang mereka kenal. Sejujurnya, saya tidak mengira ia berhasil melakukannya. Pada bulan Juni tahun 2000, ketika harga saham Amazon terus merosot bersama harga-harga saham lain di Nasdaq, Bezos pertama kali mendengar nama Ravi Surya. Lahir di Madras, India, dan putra dari seorang guru, Surya datang ke Amerika Serikat untuk kuliah di University of Toledo dan meraih gelar MBA dari Fakultas Ekonomi di Tulane University. Pada awal tahun 2000, ia adalah seorang analis convertible bond berusia 20 tahun yang masih baru dan belum dikenal di bank investasi milik Lehman Brothers. Bekerja di sebuah ruang kantor kecil di lantai ke-14 World Financial Center. Di akhir tahun itu, ia adalah salah seorang analis yang paling sering disebut di Wall Street sekaligus malaikat kematian bagi Jeff Bezos dan Amazon. Selama 5 tahun pertama karirnya di Paine Webber dan kemudian di Lehman,
Surya menulis tentang masalah-masalah yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu seperti overkapitalisasi di perusahaan-perusahaan telekomunikasi dan perusahaan-perusahaan bioteknologi. Sesudah mendapat utang besarnya yang ketiga dan keluarnya Joe Gale, kepala bagian operasionalnya, Amazon menarik perhatian Surya. Dari mencermati laporan pendapatan kuartal Amazon yang terakhir, Surya menganalisis kerugian besar dari musim liburan yang lalu dan menyimpulkan bahwa perusahaan itu bermasalah. Dan dalam sebuah laporan penelitian yang disebarluaskan, ia meramalkan kiamat bagi perusahaan itu. Dari perspektif obligasi, kami menemukan kredit yang luar biasa lemah dan merusak. Tulisnya dalam laporan pertama di antara beberapa laporan pedas bagi Amazon selama 8 bulan berikutnya. Surya mengatakan bahwa para investor sebaiknya tidak berpiutang kepada Amazon dengan cara apapun. Juga bahwa perusahaan itu telah menunjukkan kebodohan pada tingkat yang luar biasa tinggi dalam bidang seperti distribusi. Vonis dalam analisis ini adalah kami percaya bahwa perusahaan itu akan kehabisan dana tunai dalam 4 kuartal mendatang, kecuali ia berhasil mendapatkan kelinci penyandang dana lain dari topi sulapnya. Ramalan itu memunculkan judul-judul berita utama yang sensasional di seluruh dunia. New York Post, Analyst finally tells the truth about .coms. Setelah sebelumnya ketakutan karena pasar yang mulai menurun, para investor beramai-ramai melepas saham Amazon, maka harga sahamnya kembali anjlok sebanyak 20%. Dalam kalangan internal Amazon, laporan Surya terasa seperti sebuah pukulan yang sangat menyakitkan. Bill Curry, kepala bagian publikasi Amazon kala itu, menyebut laporan Surya omong kosong. Bezos menyinggung penilaian itu ketika ia diwawancari oleh Washington Post dengan mengatakan bahwa itu murni omong kosong kekanak-kanakan. Analisis Surya dalam maknanya yang paling sempit meskipun dibuat berdasarkan tinjauan tentang apa yang sudah terjadi meleset. Dengan modal tambahan dari penjualan obligasi di Eropa, Amazon memiliki hampir 1 miliar dolar dalam bentuk dana tunai dan sekuritas yang cukup untuk menutup kewajiban-kewajiban untuk membayar para pemasoknya. Lebih dari itu, modal kerja negatif perusahaan itu akan terus menghasilkan dana tunai dari penjualan-penjualan untuk mendanai operasi-operasinya. Amazon juga masih menjalankan kebijakan pemangkasan biayanya. Bahaya nyata bagi Amazon adalah bahwa laporan Lehman itu mungkin saja berubah menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Seandainya perakiraan Surya mendorong para pemasok serentak menuntut pembayaran langsung dari Amazon untuk produk-produk mereka seperti nasabah yang beramai-ramai menarik dana mereka dari sebuah bank, pengeluaran Amazon akan naik. Seandainya Surya membuat para pelanggan takut kemudian berpaling dari Amazon karena mereka yakin dari peliputan pemberitaan itu di mana-mana bahwa internet cuma sebuah tren sementara, pertumbuhan pendapatan Amazon bisa menurun. Kedepannya perusahaan itu sungguh bisa mendapat masalah. Dengan kata lain, ancaman bagi Amazon adalah bahwa meskipun dengan asumsi mereka yang salah, Surya dan analis-analis Wall Street berpeluang membuktikan diri bahwa mereka benar. Yang paling meresahkan adalah bahwa risiko dalam hal ini merupakan fungsi dari persepsi, bukan realitas, kata Russ Grandinetti, pejabat keuangan Amazon pada masa itu. Itu sebabnya reaksi Amazon untuk mengendalikan kerusakan itu menjadi tegas sekali. Pada awal musim panas tahun itu, Jensen dan Grandinetti menjelajah ke seluruh Amerika Serikat dan Eropa, bertemu dengan pemasok-pemasok besar dan memberikan pemaparan tentang kesehatan finansial perusahaan itu. Bahkan untuk sementara, nyatanya kami dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah, kata Grandinetti. Dalam perjalanan itu, Grandinetti dan Jensen terbang ke Nashville untuk meyakinkan Dewan Komisaris Ingram bahwa Amazon memiliki pijakan finansial yang baik. Dengar, kami percaya kepada Anda. Kami menyukai yang Anda kerjakan, kata John Ingram, direktur utamanya, kepada eksekutif-eksekutif Amazon itu, sementara ibunya, Martha Ingram, ketua Dewan Komisaris perusahaan itu, menyambung. Namun, jika Anda jatuh, kami ikut jatuh. Seandainya kami keliru tentang Anda, situasinya bukan sekedar, wah sial. Kami memiliki banyak pendapatan dari Amazon sehingga kami akan kerepotan juga. Dengan reputasi dan merek Amazon diserang habis-habisan di media, Bezos memulai sebuah serangan yang sangat memesona. Tiba-tiba ia tampak berada di mana-mana, di CNBC dalam wawancara dengan wartawan-wartawan media cetak, berbincang dengan para investor, menekankan bahwa Surya keliru, pun bahwa pijakan Amazon dalam keadaan baik.
Pada waktu itu, saya sedang menjadi wartawan di Silicon Valley untuk majalah Newsweek, dan saya sempat berbincang baik dengan Bezos maupun Jensen pada musim panas itu. Pesan yang paling penting di sini adalah prediksi arus kasnya salah. Betul-betul salah, kata Bezos kepada saya dalam perbincangan pertama dari puluhan perbincangan kami dalam 10 tahun ke depan. Dalam transkrip wawancara itu, bahkan satu dasawarsa setelah itu, Bezos terkesan memiliki kepercayaan diri dan keyakinan yang penuh, dan ia sudah rapi dalam mengulang-ulang Jefismenya. Ia menegaskan kembali komitmennya untuk membangun perusahaan yang berumur panjang, belajar dari kesalahan-kesalahannya, dan mengembangkan merek yang terkait tidak dengan buku atau media, tetapi dengan konsep abstrak untuk mulai dengan pelanggan dan berjalan mundur dari situ. Namun ketika Bezos membahas ramalan-ramalan surya, komentar-komentarnya terkesan defensif. Pertama, bagi siapapun yang telah cukup lama mengikuti Amazon.com, kita telah menyaksikan film ini sebelumnya, katanya sambil tiba-tiba mengeluarkan tawanan yang sangat lantang di tengah jawaban-jawabannya. Saya tahu kita hidup pada masa ketika jangka panjang itu hanya 10 menit ke depan, tertawa. Tetapi jika Anda mengambil perspektif sejarah apapun, maksud saya, misalnya saya yang mengajukan pertanyaan ini kepada Anda, berapa banyak menurut Anda kenaikan persediaan kami selama 3 tahun terakhir? Persediaan kami naik 20 kali lipat. Jadi ini normal tentang Amazon.com yang selalu mengatakan bahwa kami tidak mencari kontroversi, namun kami jelas mendapatkannya. Sambil tertawa. Sesungguhnya waktu memang tidak normal. Tantangan dari surya dan keruntuhan.com telah mengubah iklim finansial dan Bezos menyadarinya. Beberapa minggu kemudian, Jensen dan Bezos duduk untuk mencermati neraca Amazon. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa bahkan seandainya perusahaan itu menunjukkan pertumbuhan yang wajar, biaya-biaya tetapnya untuk pusat-pusat distribusi dan pembayaran gaji memang terlalu besar. Mereka akan tetap harus memangkas lebih banyak lagi. Bezos mengumumkan dalam sebuah memo internal bahwa Amazon sedang mengambil langkah pertama untuk perubahan mendasar dan akan meraih laba pada kuartal keempat 2001. Jensen bercerita bahwa waktu itu Amazon mencoba bersikap realistis tentang pendapatan yang akan diperolehnya dan semua orang diberi sebuah target pengeluaran masing-masing. Akan tetapi, perusahaan itu tidak mampu mengatasi pers. Ketika Amazon mengumumkan sasaran tersebut secara terbuka pada tahun yang sama, pernyataan itu mendapatkan serangkaian kritik baru yang mengatakan bahwa Amazon akan mengukur profitabilitas menggunakan standar akuntansi pro forma yang mengabaikan pengeluaran-pengeluaran tertentu, misalnya biaya penerbitan saham, bukan menggunakan metode-metode akuntansi yang lebih konvensional. Selama 8 bulan berikutnya, Ravi Surya terus menghajar Amazon dengan laporan-laporan negatif. Penelitiannya menjadi semacam tes litmus tentang pandangan banyak orang terhadap munculnya zaman internet yang baru. Mereka yang percaya kepada masa depan web dan yang telah mempertaruhkan kehidupan mereka padanya mungkin ragu terhadap perspektif negatif Surya. Akan tetapi, mereka yang merasa bahwa gelombang perubahan yang sedang melanda akan mengancam bisnis mereka, naluri keteraturan mereka yang alami, bahkan jati diri mereka, mungkin sekali menerima sentimen-sentimen Surya dan para analis yang berpikiran sama dan percaya bahwa Amazon.com tidak lebih dari sebuah mimpi gila yang dibangun asal-asalan di atas pasar saham dengan kegairahan yang tidak rasional. Barangkali itulah sebabnya Bezos yang luar biasa rasional begitu terobsesi dalam menghadapi analis New York berkacamata yang tenang tersebut. Bagi Bezos, Surya mewakili sebuah pola pikir tidak logis yang telah menginfeksi pasar lebih luas. Gagasan bahwa revolusi internet dan semua penemuan ulang bergaya urakan yang menyertainya akan berlalu begitu saja. Menurut teman-temannya dari masa itu, Bezos sering menyinggung analisis-analisis Surya dalam rapat. Seorang eksekutif dari kelompok keuangan menggunakan nama Surya sebagai ungkapan untuk sebuah kesalahan matematis signifikan sebesar $1 juta atau lebih. Bezos menyukainya dan mulai menggunakannya sendiri. Istilah itu adalah Mili Ravi. Adalah ambisi setiap perusahaan teknologi untuk memiliki nilai lebih dari penjumlahan bagian-bagiannya. Mau tidak mau, mereka harus berusaha menawarkan seperangkat alat yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain untuk menjangkau pelanggan-pelanggan mereka,
Dalam bahasa kalangan industri, perusahaan itu ingin menjadi sebuah platform. Pada masa itu, Microsoft merupakan pola dasar untuk strategi seperti itu. Para pembuat perangkat lunak membuat sendiri produk-produk yang akan berjalan pada sistem operasi Windows yang ada di mana-mana. Belakangan sistem operasi iOS buatan Apple untuk telepon dan tablet menjadi sebuah landasan bagi pengembang-pengembang peranti bergerak untuk menjangkau para pengguna. Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan seperti Intel, Cisco, IBM, bahkan AT&T membangun platform-platform dan setelah itu menikmati imbalan dari posisi unggul masing-masing. Maka wajar saja jika setidaknya sejak 1997, eksekutif-eksekutif di Amazon berpikir tentang bagaimana menjadi sebuah platform dan mendorong upaya-upaya e-commerce para retail lain. Amazon Auctions adalah upaya pertama seperti itu, disusul dengan Z-Shops, layanan yang memungkinkan retail-retail kecil membuka toko-toko mereka sendiri di Amazon.com. Kedua upaya itu gagal karena popularitas eBay yang tak terkalahkan di mata pedagang-pedagang kecil. Bagaimanapun, tahun 2000, menurut sebuah memo internal perusahaan, Bezos mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa ketika Amazon meraih penjualan tahunan senilai 200 miliar dolar, ia ingin pendapatan itu dibagi sama rata antara penjualan-penjualan dari produk-produk yang dijualnya sendiri dan komisi-komisi yang dikumpulkannya dari penjual-penjual lain yang menggunakan Amazon.com. Ironisnya, target berlebihan di industri pada 1999 lah yang akhirnya membawa Amazon menjadi sebuah platform. Toys R Us, walaupun telah mengambil modal 60 juta dolar dari SoftBank dan perusahaan ekuitas swasta Mobius Equity Partners untuk mendirikan anak perusahaan internet ToysRUs.com, gagal total selama musim libur 1999. Retail offline itu digempur oleh serangkaian publisitas negatif akibat situs webnya yang sering mogok dan terlambatnya pengiriman pesanan-pesanan, yang dalam beberapa kasus bahkan datang setelah Natal lewat. Akhirnya, perusahaan itu terpaksa membayar denda 350 ribu dolar kepada Federal Trade Commission karena kegagalan memenuhi janji-janjinya kepada pelanggan. Amazon sementara itu harus menghapus persediaan mainan yang tak terjual senilai 39 juta dolar yang pernah membuat Bezos bersumpah untuk membawanya sendiri ke tempat pembuangan sampah. Pada malam setelah liburan, Kepala Bagian Keuangan ToysRUs.com, John Foster, tiba-tiba menghubungi Bezos di kantornya, dan sang CEO Amazon mengangkat telepon itu. Foster mengusulkan penggabungan kekuatan. Retail online dapat menyediakan infrastruktur yang paling penting, sedangkan retail offline akan menyediakan keahlian dalam produk dan hubungan dengan pemasok-pemasok seperti Hasbro. Bezos menanggapi dengan mengatakan bahwa sebaiknya eksekutif-eksekutif Toys R Us bertemu Harrison Miller, manajer kategori untuk bisnis mainan. Kedua perusahaan itu mengadakan pertemuan pendahuluan di Seattle, tetapi pada waktu itu Amazon tidak mempunyai alasan yang cukup besar untuk berkolaborasi dengan sebuah pesaing utama. Musim semi berikutnya, Miller dan tim operasi Amazon mempelajari masalah-masalah penyimpanan dan pengiriman mainan, kemudian menyimpulkan bahwa untuk meraih profitabilitas dalam kategori itu, mereka akan memerlukan penjualan hampir 1 miliar dolar. Tantangan yang paling besar adalah memilih dan mendapatkan pilihan mainan yang tepat, sesuatu yang sangat dikuasai oleh Toys R Us. Beberapa minggu kemudian, Miller dan Mark Brito, yang memimpin kelompok pengembangan bisnis Amazon, bertemu dengan eksekutif-eksekutif Amazon di sebuah ruang rapat kecil di Bandara Internasional O'Hare, Chicago, dan memulai perundingan resmi untuk menggabungkan upaya-upaya penjualan mainan mereka. Kami sudah merasakan sendiri betapa sulit mendapatkan boneka Barbie dan Digimon, dan mereka sudah merasakan betapa mahalnya membangun sebuah infrastruktur e-commerce kelas dunia, kata Miller. Kelihatannya dua perusahaan itu sangat cocok. Toys R Us ahli dalam memilih mainan-mainan yang tepat untuk tiap musim dan memiliki pengaruh yang diperlukan dalam hubungan dengan pabrik-pabrik agar mendapatkan harga yang lebih murah dan pasokan yang memadai untuk sebagian besar mainan populer. Amazon tentu saja memiliki kepiawaian dalam mengelola sebuah bisnis retail online dan menyampaikan produk-produk kepada pelanggan secara tepat waktu. Perundingan-perundingan itu, sebagaimana sering terjadi ketika Jeff Bezos ikut terlibat, lama dan, menurut John Foster, sangat menyiksa. Ketika kedua tim bertemu untuk pertama kali, Bezos membuat kehebohan dengan sengaja mengosongkan sebuah kursi di meja ruang rapat untuk pelanggan, jelasnya. Bezos terutama fokus membangun seleksi yang komprehensif dan ingin agar Toys R Us berkomitmen untuk menaruh setiap mainan yang tersedia pada situs. Toys R Us membantah bahwa ini tidak praktis serta mahal.
Sementara itu, perusahaan itu ingin menjadi penjual mainan yang eksklusif di Amazon.com, yang bagi Bezos terasa terlalu mengekang. Kedua perusahaan itu bersilang pendapat selama berbulan-bulan. Agar kesepakatan dapat tercapai, mereka setuju dengan titik temu di tengah. Meskipun suram, Toys R Us setuju untuk menjual beberapa ratus mainan paling populer, dan Amazon tetap mempunyai hak untuk melengkapi pilihan Toys R Us dengan jenis-jenis yang tidak begitu populer. Tidak satu pun perusahaan itu mendapatkan yang diinginkan, tetapi untuk sementara semua merasa lega. Pada bulan Agustus, kedua perusahaan mengumumkan sebuah kemitraan selama 10 tahun. Dengan Amazon mendapat sumber besar untuk dana tunai yang sangat diperlukannya dan sedikit bantuan dalam mengatasi masalah neracanya. Kedua perusahaan itu setuju bahwa persediaan barang Toys R Us akan disimpan di pusat-pusat distribusi Amazon. Langkah pertama menuju pembuatan bagian yang paling mahal dan paling rumit dalam sebuah platform bisnis Amazon yang juga dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Kesepakatan itu menjadi sebuah template bagi Amazon dengan memberikan pekerjaan pengelolaan kategori mainan kepada pihak luar. Kepada Toys R Us, Harrison Miller ditunjuk untuk menduduki sebuah peran bentukan baru sebagai kepala bagian pengelolaan platform. Bersama Neil Roseman, wakil direktur urusan teknik, ia mulai menjelajah negeri untuk mendekati peritel-peritel besar lain dan membuat kesepakatan serupa dengan yang telah dilakukan dengan Toys R Us. Mereka hampir berhasil mendekati raksasa peritel elektronik Best Buy sampai pendiri jaringan itu, Richard Schultz, dalam perundingan yang dilakukan melalui konferensi jarak jauh pada suatu hari Sabtu pagi yang dramatis, belakangan mendesak agar Amazon memberi mereka hak eksklusif total dalam kategori elektronik. Bezos menolak. Bed Bath & Beyond serta Barnes & Noble juga menolak keras. Sony Electronics menjajaki kemungkinan menggunakan Amazon untuk mengantarkan jaringan Sony Style-nya ke ajang online. Dalam rangka pembahasannya, Howard Stringer, pimpinan Sony Corporation of America, mendatangi Fulfillment Center Amazon di Fernley, dan dalam sebuah peristiwa yang tidak terlupakan, ia menyaksikan di lantai gudang ada setumpuk barang Sony yang seharusnya tidak dijual di Amazon. Stringer dan teman-temannya mulai memeriksa label-label dan nomor-nomor produk dalam upaya mencari tahu dari mana asal barang-barang tersebut. Tidak ada kesepakatan yang terjadi. Namun pada awal 2001, usaha itu mulai mendapat sambutan. Amazon menandatangani sebuah kontrak dengan jaringan buku Borders yang telah melakukan kesalahan fatal dengan membangun sebuah fasilitas distribusi yang sangat besar di luar kota Nashville untuk pesanan-pesanan online sebelum menyadari bahwa perusahaan itu sebenarnya memerlukan gudang-gudang lebih kecil, tetapi tersebar secara geografi sehingga buku-buku dapat sampai ke tangan pelanggan dengan cepat dan murah. Beberapa bulan kemudian, Amazon setuju untuk menjalankan saluran belanja AOL dengan imbalan sebuah investasi senilai 100 juta yang sangat dibutuhkan. Amazon juga menandatangani sebuah kontrak untuk mengelola persediaan bisnis retail Circuit City, membantu memperbanyak pilihan pada rak-rak kategori elektronik Amazon yang terkesan kosong. Semua kontrak ini berhasil memperbaiki neraca Amazon dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, kontrak-kontrak itu terasa tidak nyaman bagi semua pihak. Dengan bergantung pada Amazon, perusahaan-perusahaan retail itu menunda pembelajaran yang diperlukan tentang suatu garis depan baru yang penting dan menyerahkan pelanggan-pelanggan setia mereka kepada sebuah perusahaan pendatang baru yang agresif. Itu menjadi salah satu di antara banyak masalah bagi Borders and Circuit City. Keduanya bangkrut pada titik terendah krisis keuangan yang dimulai dalam tahun 2008. Bezos tidak pernah merasa nyaman sepenuhnya dengan kontrak-kontrak tadi, atau dengan gagasan melakukan outsourcing dalam meraih sasaran pilihan tanpa batas yang sangat didambakannya. Kesepakatan dengan Toys R Us khususnya memang memberikan keuntungan yang sangat besar, tetapi Bezos menjadi frustasi ketika menjamin agar Amazon tetap dapat menawarkan pilihan mainan yang komprehensif jadi semakin sulit. Itu yang akhirnya sangat mempengaruhi ujung kemitraan tersebut. Beberapa tahun kemudian, saling gugat di pengadilan federal. Pada musim panas tahun 2000, dengan Ravi Surya terus menerbitkan analisis-analisisnya kepada masyarakat umum, kemerosotan harga saham Amazon mulai mengalami percepatan.
Hanya dalam rentang 3 minggu dalam bulan Juni, harganya turun dari $57 menjadi $33. Kehilangan hampir separuh nilainya. Karyawan-karyawan mulai cemas. Bezos meradang dengan menuliskan, "Saya bukan," harga saham saya di papan tulis di ruang kerjanya, dan mengeluarkan perintah kepada semua orang untuk mengabaikan pesimisme yang sedang memuncak itu. Anda tidak merasa menjadi 30% lebih cerdas ketika saham naik 30%, maka ketika saham turun Anda juga tidak harus merasa 30% lebih bodoh, katanya dalam sebuah rapat umum bersama seluruh karyawan. Ia mengutip Benjamin Graham, investor kelahiran Inggris yang menginspirasi Warren Buffett. Dalam jangka pendek, pasar saham sama dengan mesin pemungutan suara. Dalam jangka panjang, seperti alat timbang yang mengukur nilai sejati sebuah perusahaan. Jika Amazon tetap berfokus pada pelanggan, kata Bezos, perusahaan akan baik-baik saja. Seolah-olah membuktikan obsesi tunggalnya dalam hal pengalaman pelanggan. Bezos memasang sebuah taruhan yang mahal, menaiki sapu terbang Quidditch untuk menjual serial cerita fantasi Harry Potter yang sedang populer. Pada bulan Juli, pengarang J.K. Rowling menerbitkan buku keempat dalam serial itu, Harry Potter and the Goblet of Fire. Amazon menawarkan diskon 40% untuk buku itu dan pengiriman secara kilat, sehingga pembeli akan mendapatkannya pada hari Sabtu, 8 Juli, hari ketika buku itu diluncurkan, dengan ongkos kirim biasa. Amazon rugi beberapa dolar pada tiap buku dari sekitar 255.000 pesanan, sama seperti taktik mengorbankan bidak yang membuat Wall Street frustasi. Namun, Bezos bersikeras memandang hal itu sebagai sebuah cara untuk membangun kesetiaan pelanggan. Mentalitas either or itulah, bahwa jika Anda mengerjakan sesuatu yang baik bagi pelanggan, maka itu harus buruk bagi para pemegang saham, adalah cara berpikir yang sangat amatir, katanya dalam wawancara kami pada musim panas itu. Promosi Harry Potter membuat resah bahkan para eksekutif yang mengerjakannya. Dahulu saya berpikir, gila, ini uang yang banyak sekali, kata Lynn Blake, eksekutif Amazon yang bertanggung jawab atas buku-buku pada masa itu. Ia belakangan cenderung mengakui bahwa keputusan Bezos waktu itu benar. Kami berhasil meraih pujian di pers dan mendengar banyak cerita dari orang-orang yang bertemu dengan petugas ekspedisi di pintu depan mereka. Dan kami mendapatkan kesaksian-kesaksian serupa dari para sopir. Itu hari terbaik dalam hidup mereka. Amazon disebut dalam sekitar 700 artikel tentang novel Harry Potter yang baru dalam bulan Juni dan Juli di tahun itu. Bezos terobsesi dengan pengalaman pelanggan, dan siapapun yang tidak memiliki fokus tunggal yang sama atau yang menurutnya tidak menunjukkan kemampuan yang sama untuk berpikir besar menjadi sasaran luapan emosinya yang meledak-ledak. Salah seorang yang sering menjadi sasaran kemarahan pada masa itu adalah wakil direktur yang bertanggung jawab atas pelayanan pelanggan, Bill Price. Sosok yang lama bekerja di penyedia layanan telepon jarak jauh MCI. Price datang di Amazon tahun 1999. Baru masuk, ia sudah membuat kesalahan besar dengan mengusulkan dalam sebuah rapat agar eksekutif-eksekutif Amazon yang sering bepergian harus diperbolehkan terbang menggunakan kelas bisnis. Bezos sering mengatakan ia ingin mitra-mitra kerjanya mengungkapkan isi pikiran masing-masing, tetapi ada kalanya ia tidak senang ditentang secara pribadi. Anda bakal mengira saya mengusulkan untuk menghentikan bumi dari bergerak miring pada sumbunya, tutur Price. Masih ngeri saat menceritakan kisah itu bertahun-tahun kemudian. Jeff menggebrak meja sambil mengatakan, "Bukan begitu cara berpikir seorang pemilik. Itu gagasan paling bodoh yang pernah saya dengar." Sudah barang tentu semua orang lain berpikir begitu, bahwa eksekutif harus diperbolehkan terbang di kelas bisnis. Tetapi saya seperti satu-satunya paku yang terekspos di ruangan itu, kata Price. Liburan tahun 2000 akan menjadi perang Waterloo bagi Price. Bagian pelayanan pelanggan menggunakan dua ukuran yang penting. Lama bicara rata-rata, jumlah waktu yang digunakan oleh seorang karyawan di telepon dengan seorang pelanggan, dan kontak per order. Berapa kali sebuah pembelian mengharuskan seorang pelanggan menelpon atau menulis email. Bezos menuntut agar Price mengurangi keduanya, tetapi itu pada dasarnya tidak bisa dilakukan. Jika seorang agen pelayanan pelanggan berada di telepon cukup lama untuk secara sepenuhnya memecahkan masalah tiap pelanggan, jumlah kontak per order mungkin turun, tetapi waktu bicara rata-rata akan naik. Jika agen pelayanan pelanggan mencoba mempersingkat tiap pembicaraan telepon, waktu rata-rata akan menurun. Namun pelanggan yang sama mungkin sekali akan menelpon kembali. Bezos tidak ambil pusing terhadap perhitungan-perhitungan sederhana itu.
Ia tidak suka ada pelanggan yang sampai menelepon memandangnya sebagai sebuah cacat dalam sistem. Maka ia percaya bahwa pelanggan harus mampu memecahkan masalah mereka sendiri dengan bantuan self-help tools. Kalaupun mereka menelpon, Bezos ingin agar pertanyaan mereka dijawab dengan tepat dan masalah-masalah mereka dibereskan dengan tuntas. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Solusi Price satu-satunya adalah mendorong timnya lebih keras, tetapi karena sumber dayanya terbatas untuk menambah tenaga baru, anak buahnya kewalahan. Kesimpulan akhirnya datang dalam sebuah ritual STM baru yang disebut ruang perang, sebuah rapat yang diselenggarakan setiap hari selama masa liburan untuk membahas masalah-masalah perusahaan dan pelanggan yang paling penting. Sekitar 30 eksekutif senior di perusahaan itu berdesak-desakan di sebuah ruang rapat di lantai tertinggi gedung TechMed yang memiliki pemandangan meluas ke arah Puget Sound. Dengan penjualan Natal yang melonjak dan masa tunggu di saluran-saluran telepon Amazon sekali lagi menjadi lebih lama, Bezos memulai rapat dengan menanyakan berapa waktu tunggu pelanggan kepada Price. Ketika itu Price melanggar sebuah aturan paling tinggi di Amazon. Ia meyakinkan Bezos bahwa angkanya jauh di bawah 1 menit, tetapi tidak melengkapi pernyataan itu dengan cara untuk membuktikannya. Sungguhkah? Sahut Bezos. Coba kita lihat. Menggunakan speakerphone di tengah meja rapat, ia menekan nomor 800 Amazon. Dengan segera musik pengganti nada tunggu memenuhi seluruh ruangan. Bezos melepas arlojinya dan dengan sengaja mengajak semuanya mengukur waktu. 1 menit yang sangat menyiksa berlalu, kemudian 2 menit. Eksekutif-eksekutif lain menunggu dengan gelisah, sementara Price diam-diam mengambil ponselnya dan berusaha menghubungi anak buahnya. Wajah Bezos bertambah merah, pembuluh darah di dahinya menggelembung. Sebuah isyarat peringatan bahwa sebuah badai akan datang langsung ke ruangan itu. Sekitar 4,5 menit berlalu, tetapi menurut sejumlah orang yang hadir dalam rapat dan mengingat kejadian itu, waktu tunggu itu seakan-akan tidak berkesudahan. Akhirnya sebuah suara ceria terdengar. Halo, Amazon.com. Bezos menyahut, saya cuma memeriksa, kemudian membanting gagang telepon itu. Setelah itu ia menumpahkan kemarahannya kepada Price, menuduhnya tidak kompeten dan berbohong. Price mengundurkan diri sekitar 10 bulan kemudian. Sementara eksekutif-eksekutif Amazon mendekati jaringan-jaringan retail besar, salah satu pesaing malah mendekati mereka. CEO eBay, Meg Whitman, dan salah seorang deputi terdekatnya, Jeff Jordan, mengunjungi Amazon musim gugur itu dengan sebuah usulan yang menggoda. Mereka ingin mengambil alih bisnis Amazon Auctions yang gagal. Whitman memberikan alasan yang meyakinkan. Ia menyoroti fokus eBay pada komunitas penjual-penjual kecil yang independen dan berpendapat bahwa bisnis retail utama Amazon pada dasarnya tidak sesuai dengan upayanya untuk menjadi pengatur bagi penjual-penjual pihak ketiga. Sebab baik Amazon maupun para penjual tadi sering bersaing untuk menjual barang yang sama. Bagaimanapun, eBay tidak mempunyai konflik seperti itu, karena perusahaan ini tidak menjual barang apapun sendiri. Whitman berpendapat bahwa kesepakatan mereka dapat memecahkan sebuah masalah bagi Amazon, sekaligus memperkuat posisi eBay dalam bidang fokus utamanya, lelang. Itu skenario menang-menang yang klasik. Namun, Bezos menolak tawaran itu dengan alasan yang sama, yaitu membiarkan kota-kota hantu auctions dan Z-shops tetap hidup di situs web Amazon. Ia belum siap untuk melepaskan harapan bahwa Amazon akan menjadi sebuah platform untuk peritel-peritel kecil dan menengah. Kenyataan bahwa penjualan pihak ketiga di Amazon tidak berhasil bagi Bezos hanya bersifat sementara. Masalah utama di situ adalah bahwa auctions dan Z-shops ada di situs web Amazon dan mendapatkan perhatian yang hanya sedikit dari pelanggan. Bezos menyebut mereka sebagai cul-de-sac di situsnya. Kalaupun halaman-halaman itu masih dikunjungi orang, itu melalui fitur yang disebut crosslinks, dengan tautan-tautan ke lelang-lelang pihak ketiga ditampilkan di halaman-halaman retail terkait. Sebagai contoh, seseorang yang menjajakan alat pancing antik dapat memilih mendaftarkan lelang-lelangnya melalui crosslinks di halaman-halaman untuk buku atau film tentang memancing. Amazon bereksperimen menggunakan algoritma untuk menganalisis ungkapan-ungkapan khusus di halaman-halaman produk dan lelang-lelang, dan setelah itu secara otomatis mencocokkan diri dengan produk-produk sejenis. Teknologi tersebut menghasilkan pengarahan-pengarahan yang menyesatkan. Sebagai contoh, halaman produk untuk sebuah novel berjudul The Subtle Knife, kisah lanjutan untuk novel dewasa muda The Golden Compass itu
memuat tautan-tautan ke bermacam-macam penjual barang-barang yang berhubungan dengan petualangan survivalist minded dalam kategori lelang yang menjajakan pisau lipat dan persenjataan ala SS. Ada sejumlah hasil yang sangat tidak menyenangkan, kata Joel Spiegel. Orang yang dalam hidupnya hanya ingin menjual buku kanak-kanak akan datang ke kantor saya sambil mengumpat, "Apa maksud Anda dengan mencantumkan pernak-pernik Nazi di halaman Amazon saya?" Pada suatu akhir pekan musim gugur tahun 2000, Bezos memanggil sejumlah anggota dan eksekutif S-Team untuk rapat sehari penuh di basement rumah besarnya yang menghadap danau di Medina, sehingga mereka dapat memeriksa mengapa proyek-proyek pihak ketiga itu gagal. Terlepas dari masalah-masalahnya, kelompok itu mengakui bahwa crosslinks di halaman-halaman produk itu menghasilkan sebagian besar traffic ke para penjual pihak ketiga Amazon. Itu sebuah pengamatan yang penting. Traffic di Amazon berorientasi pada katalog produk Amazon yang dapat diandalkan. Di eBay, seorang pembeli mungkin mencari novel karya Hemingway, The Sun Also Rises, kemudian mendapatkan puluhan lelang untuk buku itu, baik yang baru maupun bekas. Jika seseorang mencari sebuah buku di Amazon, cuma ada satu halaman tunggal dengan penggambaran yang pasti untuk novel itu. Dan itulah yang membuat pelanggan berdatangan. Waktu itu eksekutif-eksekutif Amazon mempunyai pertimbangan bahwa mereka memiliki katalog produk paling otoritatif di internet dan mereka harus mengeksploitasi keunggulan itu. Itu pada gilirannya menjadi pemikiran pokok yang tidak hanya mengubah Amazon menjadi sebuah platform yang memikat bagi pedagang-pedagang online kecil, tetapi juga mendukungnya mencapai kesuksesan. Jika Amazon ingin menjadi host bagi penjual-penjual lain di situsnya, Amazon harus menampilkan barang-barang para penjual itu bersama produk-produknya sendiri pada halaman-halaman yang benar-benar dikunjungi oleh pelanggan. Itu sebuah rapat yang bagus sekali, kata Jeff Blackburn. Ketika rapat itu usai, kami semua merasa yakin 100% bahwa inilah masa depan bagi kami. Pada musim gugur itu, Amazon mengumumkan sebuah prakarsa baru yang disebut Marketplace. Proyek itu dimulai dengan buku-buku bekas. Para penjual buku lain diundang untuk mengiklankan barang-barang mereka secara langsung dalam sebuah kotak di halaman buku Amazon sendiri. Pelanggan harus memilih apakah mereka akan membeli barang itu dari Amazon sendiri atau dari seorang penjual pihak ketiga. Seandainya mereka memilih yang belakangan, entah karena penjualnya menawarkan harga lebih murah atau karena produk bersangkutan sudah habis di Amazon, perusahaan gagal menjual tetapi tetap mendapatkan sejumlah komisi meskipun kecil. Jeff sudah jelas sekali sejak awal, kata Neil Roseman. Kalau ada orang lain yang dapat menjualnya lebih murah daripada kita biarkan mereka kemudian cari tahu bagaimana mereka mampu melakukannya. Marketplace diluncurkan bulan November 2000 di kategori buku dan langsung menuai protes. Dua organisasi perdagangan, Association of American Publishers dan Authors Guild, mengirimkan sebuah surat terbuka di situs web masing-masing, mengeluhkan bahwa Amazon merusak penjualan buku-buku baru karena menjual buku-buku bekas dan dalam prosesnya mengambil royalti dari kantong para pengarang. Jika promosi agresif Anda untuk penjualan buku-buku bekas menjadi populer di kalangan pelanggan-pelanggan Amazon, layanan ini akan secara signifikan memangkas penjualan judul-judul baru yang membahayakan para pengarang dan penerbit, kata surat itu. Protes itu bukan apa-apa bila dibandingkan dengan ketakutan terhadap marketplace di kalangan dalam Amazon. Manajer-manajer kategori sadar bahwa sekarang mereka bisa kehilangan penjualan karena ada pesaing di toko mereka sendiri yang sebelumnya bebas persaingan. Lebih buruk lagi, seorang pembeli bisa saja mendapatkan pengalaman yang buruk dengan seorang penjual, namun yang menjadi sasaran komentar negatif adalah Amazon. Selain itu, agen-agen pembelanjaan perusahaan sekarang harus menghadapi kekecewaan pihak penerbit dan pabrik yang ingin tahu mengapa barang-barang bekas dari penjual-penjual kecil yang sering tidak memiliki legalitas ditawarkan bersebelahan langsung dengan produk-produk baru mereka. Keluhan ini pelan-pelan hilang dengan sendirinya dalam beberapa tahun kemudian sewaktu Amazon memperluas lagi upaya tersebut dengan menambahkan baik produk-produk baru maupun bekas dari penjual-penjual pihak ketiga di tiap kategori. Marketplace pada dasarnya membuat peritel-peritel yang bergabung dengan Amazon makin sulit meraih sasaran-sasaran kelewat tinggi yang telah ditetapkan oleh Bezos sendiri bagi mereka. Bayangkan Anda
orang-orang yang bertanggung jawab atas barang senilai jutaan dolar dalam persediaan, kata Chris Payne, ketika mengenang reaksi awalnya terhadap marketplace. Kemudian datang orang gila yang menawarkan barang-barang berharga lebih murah di halaman Anda. Tidak usah heran kalau situasi itu membuat orang meradang. Strategi baru itu selama bertahun-tahun menimbulkan ketegangan di antara berbagai divisi, antara Amazon dan para pemasoknya, dan antara kelompok-kelompok dagang di pihak produsen dan perusahaan. Bezos tidak ambil pusing mengenai hal itu. Selama Amazon menawarkan pilihan lebih banyak kepada pembeli dan dalam prosesnya memberi Amazon pilihan produk yang lebih banyak. Dengan langkah tunggalnya yang cerdas dan strategi yang tidak intuitif, ia berhasil membuat hampir semua orang kesal, bahkan termasuk rekan-rekannya. Seperti biasa, kata Mark Brito, situasinya adalah Jeff melawan seluruh dunia. Pada suatu hari Sabtu pada awal Desember 2000, Brito dan Doug Bogue, eksekutif pengembangan bisnis yang bergabung dengan Amazon dalam akuisisi Accept.com, berada di ruang pembungkusan paket untuk kado di Fernley ketika Brito mendapatkan telepon melalui ponselnya dari Bezos. Ia menyuruh mereka menemuinya di Bentonville, Arkansas. Mereka akan mendatangi Walmart. Walaupun kedengarannya mustahil, karena sekarang mereka bersaing, Amazon mencoba menawarkan kepada Walmart gagasan untuk mengoperasikan situs webnya. Walmart ibarat gorila yang paling berkuasa dalam bisnis retail, membuka ratusan toko baru dalam setahun di seluruh dunia dan relatif tidak terpengaruh oleh pasar saham. Lee Scott yang menjadi CEO ketiga dalam sejarah Walmart secara pribadi telah mengundang Bezos ke rumahnya. Brito dan Boak dengan senang hati meninggalkan pekerjaan, membungkus kadonya dan langsung berangkat ke lapangan terbang Reno. Malam itu, eksekutif-eksekutif Amazon itu bertemu di Bentonville, tempat mereka mencicipi langsung kebijakan penghematan Walmart. Walmart memesankan kamar untuk mereka di penginapan Days Inn setempat. Malam itu, Bezos, Brito, dan Bogue mengisi perut mereka di sebuah gerai chili terdekat, kemudian berjalan-jalan mengitari alun-alun bersejarah kota itu. Esok paginya, sebuah iring-iringan yang terdiri atas 3 buah Chevy Suburban berwarna hitam tiba di hotel pada waktu yang telah dijanjikan. Para pengemudinya mengenakan earphone, kacamata hitam, dan berpenampilan seperti robot yang sangar. Eksekutif-eksekutif Amazon itu dipersilakan naik ke mobil yang ada di tengah dan mengagumi dahsyatnya pengamanan bagi mereka. Walaupun tidak menyadarinya pada saat itu, Bezos sedang mengintip masa depannya sendiri. Mobil itu menuju ke sebuah rumah besar di lingkungan perumahan, berpintu gerbang yang tidak jauh dari sebuah lapangan golf. Kemudian para eksekutif Amazon itu keluar, berjalan dan mengetuk pintu ke depannya. Linda Scott, istri sang CEO, membukakan pintu dan langsung menunjukkan keramahan yang membuat mereka santai. Ia bercerita kepada Bezos bahwa ia salah seorang penggemar besarnya dan telah menyaksikan penampilan Bezos dalam acara Squawk Box CNBC beberapa minggu sebelumnya. Eksekutif-eksekutif Amazon itu bertemu dengan Lee Scott dan kepala bagian keuangannya Tom Shui di sebuah ruang makan dengan sebuah jendela besar yang menjorok keluar. Selama 2 jam sambil menikmati pastry dan kopi, kedua CEO itu berbincang-bincang dengan jujur. Mereka berbincang tentang kesamaan kultur yang dianut oleh kedua perusahaan serta prinsip-prinsip Bezos yang telah diambil dari autobiografi Sam Walton. Bezos bercerita secara umum tentang upaya-upaya Amazon dalam personalisasi dan teknologi di balik collaborative filtering, algoritma-algoritma yang menentukan bahwa orang-orang yang membeli sejenis produk tertentu cenderung membeli seperangkat produk lain yang juga spesifik. Scott mengatakan bahwa Walmart memiliki teknik-teknik yang serupa. Perusahaan itu dapat mengukur apakah suatu produk, misalnya bola dunia untuk anak-anak, dapat mendongkrak penjualan sebuah produk lain. Misalnya buku untuk belajar mewarnai. Seandainya barang-barang itu dipajang di tempat yang bersebelahan di toko, kedua perusahaan itu sama-sama sangat tertarik untuk menguji kombinasi-kombinasi itu. Scott juga berbicara tentang bagaimana Walmart memandang pemasangan iklan dan penetapan harga sebagai 2 ujung pada spektrum yang sama. Kami hanya menggunakan 40% anggaran untuk pemasaran.
Coba perhatikan laporan kami untuk para pemegang saham, katanya. Sebagian besar mengalir ke surat-surat kabar untuk memberitahu orang tentang yang ada di toko-toko kami. Sisa anggaran pemasaran kami gunakan untuk menurunkan harga. Strategi pemasaran kami adalah strategi penetapan harga untuk menjamin harga yang murah setiap hari. Sebelum rapat, Rick Dalzell telah memperingatkan Bezos agar berhati-hati dalam menghadapi kemahiran dan kepintaran pimpinan Walmart tersebut. Namun, Bezos tidak menerima saran dari sosok yang lebih tua itu. Amazon selalu memandang diri sebagai sebuah perusahaan e-commerce, bukan peritel. Sekarang Bezos perlu belajar tentang beberapa aturan dasar dalam sebuah arena profesional yang sampai saat itu telah ia masuki hanya dengan cara yang amatir. Sesudah 1 jam pertama, para eksekutif itu mulai berbincang tentang bisnis. Scott ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Amazon. Para eksekutif itu bercerita tentang kesepakatan dengan Toys R Us dan upaya terbaru untuk mengoperasikan situs web dan menangani distribusi untuk peritel-peritel lain. Scott dengan santai mengatakan bahwa itu cukup berharga untuk dibahas. Untuk menyimpulkan rapat itu sambil membungkuk, ia berkata, "Jadi, adakah sesuatu yang lebih mendalam dan strategis yang perlu kita pertimbangkan?" Bezos menyahut bahwa ia akan memikirkan cara membuat proposal yang lebih menarik bagi Walmart. Mereka berjabat tangan, dan eksekutif-eksekutif Amazon kembali ke suburban yang masih menunggu di depan. Sewaktu diantar ke lapangan terbang, Brito dan Boak sependapat bahwa kata-kata perpisahan Lee Scott hanya dapat dimaknai sebagai penawaran akuisisi yang terselubung. "Sungguh, itukah yang ia maksudkan?" tanya Bezos. Sudah barang tentu Bezos tidak tertarik untuk menjual perusahaannya kepada Walmart, dan Scott akhirnya menolak gagasan tentang outsourcing suatu bagian yang penting dalam operasi online Walmart ke Amazon. Perbincangan antara dua peritel itu tidak pernah berkembang lebih lanjut, dan pertemuan mereka tetap menjadi salah satu peristiwa unik dalam sejarah. Sebuah usulan paling menggoda dari yang mungkin terjadi. Kedua perusahaan itu akan terus berada di jalur terpisah, yang bertahun-tahun kemudian akan bertemu dalam sebuah persaingan sengit.